Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Lutfia Ramadhani dari kampus Institut Darul Quran Jakarta. Ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Ini adalah tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Ulumul Hadis. Dan di video kali ini aku ingin menjelaskan materi pertama dari mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu pengertian hadis, sunnah, khobar, athar, dan hadis qudsi. Jadi kita mau membahas 5 ini dan juga berupa perbedaannya, persamaannya gitu. Jadi simak ya teman-teman. Yang pertama yaitu hadis. Teman-teman tahu nggak hadis itu apa? Hadis itu secara bahasa nih artinya perkataan, cerita, atau sesuatu yang baru. Itu namanya hadis secara bahasa. Hadis secara istilah adalah segala hal yang disampaikan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan atau persetujuan beliau, maupun sifat fisik atau akhlak beliau. Itu yang dinamakan dengan hadis menurut istilah. Kemudian yang kedua yaitu sunnah. Sunnah itu apa sih teman-teman? Sunnah secara bahasa artinya adalah jalan atau kebiasaan. Itu adalah sunnah menurut bahasa. Lalu sunnah menurut istilah apa? Sunnah menurut istilah adalah apa saja yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan yang dijadikan pegangan hidup dan diamalkan dengan niat ibadah. Itu dinamakan dengan sunnah. Lalu bedanya dengan hadis apa? Apa sih bedanya hadis dengan sunnah? Nih, kalau hadis itu lebih luas mencakup semua riwayat. Sedangkan sunnah ini lebih menekankan kepada yang diamalkan dan yang diikutinya gitu. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu khobar. Khobar apa sih teman-teman? Khobar itu menurut bahasa artinya itu berita atau kabar. Menurut istilah, khobar itu adalah sering dipakai untuk berita yang bersumber bukan dari Nabi Muhammad SAW, melainkan dari sahabat atau tabi'in atau orang setelah tabi'in. Kadang juga dipakai untuk hadis yang statusnya itu kurang jelas kebenarannya. Penjelasan yang keempat yaitu tentang asar. Asar menurut bahasa artinya itu jejak atau sisa. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah segala perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang berasal dari para sahabat Nabi Muhammad atau tabi'in. Jadi bukan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi asar itu bukan bersumber dari Nabi Muhammad, tapi bersumber dari para sahabat atau tabi'in. Entah itu berupa perkataannya, perbuatannya, atau ketetapannya. Itu dinamakan dengan asar. Kemudian penjelasan yang kelima yaitu hadis qudsi. Apa sih hadis qudsi? Hadis qudsi yaitu hadis yang maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lafalnya itu atau ucapannya itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terus perbedaannya dengan Al-Quran apa? Kan Al-Quran juga kan perkataan Allah ya. Kalau Al-Quran itu lafal dan maknanya itu langsung dari Allah. Terus dia itu bisa dibaca di dalam sholat kalau Al-Quran dan merupakan mukjizat yang abadi. Sedangkan hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi
terus bahasanya itu dari Nabi. Dan kalau hadis qudsi itu dia tuh tidak bisa dibaca di dalam sholat, dan hadis qudsi itu bukan termaksud daripada mukjizat. Kalau Al-Quran kan dari mukjizat, kalau hadis qudsi itu bukan gitu. Terus kalau Al-Quran bisa dibaca dalam sholat, kalau hadis qudsi tidak bisa. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah penjelasan dari saya mengenai materi pertama di mata kuliah Ulumul Hadis di semester kedua, yaitu tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, athar, dan hadis qudsi. Baik teman-teman, sekian dari saya, Dina Lutfia Ramadhani. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.